Di dalam gua duduk bersikup beralas jerami. Apa kabar hadirin semua? Terimalah pidato singkat dari kami. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan kami ucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Musisi terkenal Kurt Cobain pernah mengatakan, the duty of youth is to challenge corruption, yang berarti tugas para pemuda adalah untuk melawan korupsi. oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun pendidikan karakter anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corrumper, yang berarti busuk, Rusak menggoyahkan. atau memutarbalikkan. Korupsi sering dilakukan oleh penjabat publik, politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain dalam penyalahan guna jabatan atau wewenang. Tentunya korupsi menjurus pada hal-hal yang negatif. Seperti yang kita ketahui, korupsi secara sederhana bisa diartikan sebagai perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan yang diberikan sehingga merugikan keuangan negara. Korupsi membawa dampak yang besar bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi Politik sosial maupun pendidikan. Menurut Komisi Pemberantas Korupsi, ada 1.261 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2004 hingga 3 Januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi sering terjadi di pemerintah pusat dengan jumlah 409 kasus. Posisinya disusul oleh Jawa Barat dengan 118 kasus korupsi, 109 kasus korupsi di Jawa Timur. Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau serta DKI Jakarta masing-masing 68 dan 64 kasus. Laporan Indonesian Corruption Watch menunjukkan nilai kerugian akibat kasus korupsi mencapai 26,63 triliun rupiah pada semester 1 2021. Nilai ini meningkat 47,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebesar 18,17 triliun rupiah. Tren penindakan kasus oleh APH pada semester 1 dari 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai kerugian yang dialami oleh bangsa justru meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang dikatakan oleh Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, corruption is a cancer that is away as citizen faith in democracy, diminishes the instinct for innovation. Yang berarti korupsi adalah kanker yang menggerogoti kepercayaan manusia pada demokrasi, menghilangkan naluri untuk berinovasi. Pada saat ini, lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia sudah menjadi sarang nyaman bagi para tikus-tikus koruptor itu. Publik mungkin tidak akan pernah lupa skandal kasus korupsi terbaru yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi. Skandal ini
seakan menampar kita bahwa bahkan di dalam lembaga hukum korupsi bisa tumbuh dengan subur. Belum lagi berita para pejabat daerah yang hampir setiap hari kita saksikan di layar televisi. Bukan hanya itu, instansi-instansi lain seperti instansi kepolisian dan kementerian yang seharusnya melindungi dan melayani kita juga justru terlibat kasus korupsi. Saat ini Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya pembangunan yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial terjadi adalah akibat dari korupsi. Hak yang seharusnya rakyat mereka kecil dikorupsikan demi kepentingan familinya sendiri. Indonesia tidak akan maju jika hartanya terus-menerus dikuras dan diambil oleh para koruptor itu. Kapan Indonesia akan maju jika masih banyak tikus berdasi berkeliaran di negara ini? Hadirin yang kami hormati, Indonesia melakukan banyak tindak pemberantas korupsi seperti mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan tentang tindak pemberantas korupsi. Dengan adanya tindak pemberantas korupsi, diharapkan kita dapat menjadi pribadi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki pola pikir yang cemerlang. Namun, pendidikan dan harapan supaya korupsi tidak terus berkelanjutan di generasi selanjutnya, yakni dengan upaya pendidikan karakter. Upaya pendidikan karakter diharapkan ada pada setiap instansi kehidupan, karena di sana terdapat kader-kader penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Jika generasi kita hanya dibekali ilmu akademik saja, tanpa adanya pendidikan karakter yang terarah, maka hasilnya akan sama saja. Sebagai contoh, negara Polandia dengan programnya yang bernama The Katedral Program. Program ini bertujuan untuk memberantas korupsi dan memberikan kontribusi pendidikan etika kepada mahasiswa. Hadirin yang kami hormati, mari sejenak kita merenung. Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi bukanlah mereka yang kekurangan secara finansial, tetapi mereka yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Mereka yang tidak pernah bersyukur atas apa yang telah mereka miliki. Sebelum kita terjerumus dalam lubang yang sama dan akan berakhir pada penyesalan, marilah kita membentengi diri kita dengan senantiasa berpegang teguh pada kejujuran, selalu berbuat baik dan senantiasa menginterogasi diri supaya selalu berada di jalan yang benar dan selalu membela kebenaran. Sekian pidato singkat dari kami. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Tuan berpantun tanda Melayu. Jangan takut terdengar kaku. Mari kita jaga diri selalu dari korupsi yang datang merayu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.